Nabi Musa itu pernah ngagul istilahnya. Ini sebagai contoh ya. Tidak ada di dunia ini yang lebih alim dari saya. Allah tegur Nabi Musa. Ada Musa, hambaku yang lebih alim dari ente. Khidir, ente cari. Dikasih alamat sama Allah. Sampai subhanallah singkat cerita mendapati Khidir. Saya Musa, saya diperintahkan oleh Allah untuk nyari ente, untuk belajar. Kata Khidir, ente nggak mampu Musa. Ente nggak mampu mikut saya. Enggak, saya mikut, saya harus mikut, pengen begini. Ya wis, syaratnya, tapi jangan artinya bukan membangkang, jangan menentang. Karena masing-masing kita ini mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala beda. Sehingga pada waktu itu beliau berdua naik perahu. Sudah ditolong sama pemilik perahunya, naik sama Khidir, perahunya dibolongi. Loh, Nabi Musa lihat, kok begini caranya? Sudah ditolong kok kapalnya orang dirusak. Ini nggak boleh. Kata Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, ente nggak bakal bisa mengikut saya, nggak sabar. Enggak, saya minta maaf, saya lupa. Enggak, saya nanti insya Allah bisa lagi. Mikut lagi. Akhirnya dikasih kesempatan lagi sama Khidir. Siapa namanya Khidir? Ada yang tahu di sini namanya Khidir? Namanya Balyan bin Malkan. Sampai disebutkan dalam kitab Nurul Dhalam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa yang menghafal namanya dan menghafal nama ayahnya masuk ke dalam surga. Siapa namanya? Balyan bin. Kalimat ini hati-hati ya. Yang tahu namanya, hafal namanya dan nama ayahnya masuk surga. Terus ngapalin namanya nggak mau sholat. Bukan. Ini sebetulnya sudah tidak harus saya ungkapkan lagi. Cuman kadang ada pemahamannya nggak tahu bagaimana orang ini kadang harus sebegitunya menyampaikan. Sebetulnya nggak harus diulang-ulang, cuman kadang pemahamannya ada yang butuh murnya harus dikencengi, di otaknya harus dikencengi. Sebetulnya nggak usah saya harus jelaskan, cuman takut ada yang masih ngelampiar atau masih menghayal atau apa barangkali. Orang yang tahu namanya dan tahu nama ayahnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Namanya siapa? Balyan bin Malkan. Jalan ini orang dua, minta makan, lapar sama orang kampung, nggak dikasih. Ada tembok yang mau roboh, dilurusin sama Khidir. Kata Nabi Musa, Khidir, coba kita bantu dia, minta imbalan. Orang minta makan nggak dimakan, ente bantu dia ngelurusin. Pertama bolongin, sudah dibantu bolongin. Sekarang mereka lapar, minta makan nggak dikasih, tapi nolongin orang. Kata Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kau nara bisa melu aku. Kita masing-masing punya perbedaan maklumat ini. Enggak minta maaf sekali lagi. Ini bahasa kitanya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Jalan. Ketemu anak kecil. Dibunuh sama Khidir. Wah, ini sudah enggak kuat ini Rasul Musa. Anak kecil, anak suci, enggak punya dosa, dibunuh. Bagaimana ini? Bedal wis Nabi Musa, secara kuat. Ini beda ini pemahamannya. Akhirnya Musa, Khidir, ini gimana anak kecil ente bunuh begini. Innaka lan tastati'a ma'iya. Kon ora bakal kuat sabar karo aku.
Allah mau menegur Nabi Musa karena Nabi Musa sebelum itu ngomong, di atas bumi ini gak ada yang lebih alim dari saya. Tidak ada yang lebih alim dari saya. Sama Allah ditegur, ada Musa, Khidir. Akhirnya kan kejadiannya begitu, Musa akhirnya sadar. Akhirnya dijelaskan bahwa itu perahu dibolongi kenapa? Karena ada raja yang zalim kepada rakyatnya. Kalau lihat perahunya bagus, diambil. Jadi kalau dibolongi nggak jadi diambil. Benar apa enggak? Berbuat jahat apa berbuat baik? Khidir menyelamatkan yang punya kapal. Kalau benar diambil kapalnya. Meskipun zahirnya dibolongi, ngerusak. Tapi di dalam ilmunya Khidir beda, menyelamatkan malah. Tembok yang diluruskan, padahal mereka lapar minta makan nggak dikasih, tapi nolong temboknya diluruskan. Karena di bawahnya itu ada harta karun milik anak yatim. Kalau roboh akhirnya ditahu nanti diambil orang. Anaknya masih belum tumbuh dewasa, akhirnya diluruskan sama Khidir. Adapun anak kecil yang dibunuh, bahwa besarnya Allah memberikan ilmu kepada Khidir bahwa besarnya anak ini akan menyengsarakan orang tuanya. Anak ini jahat, anak ini tidak baik, sehingga dibunuh oleh Khidir.